Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan kita masih semangat untuk belajar. Bagi teman-teman yang mendapat kesempatan untuk mengikuti pretest PPG, saya ucapkan selamat. Nah, mari kita kembali untuk belajar mempersiapkan mengikuti pretest PPG, terutama untuk kompetensi bimbingan dan konseling. Jadi untuk pengalaman saya dulu mengikuti pretest PPG pada tahun 2019, beberapa soal banyak yang keluar tentang soal-soal profesional. Jadi teman-teman bisa mempelajari soal-soal bimbingan dan konseling tentang profesionalnya, dan juga setidaknya teman-teman belajar juga dari soal-soal yang ada di P3K. Jadi kita mempersiapkan semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang masih mengikuti channel ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Nah, mari kita bahas beberapa soal kompetensi teknis untuk pretest PPG tahun 2022. Soal yang pertama, terdapat 4 pendekatan konselor dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling, kecuali A. Pendekatan krisis, B. Pendekatan remedial, C. Pendekatan teoritis, D. Pendekatan perkembangan. Sebelum kita jawab, mari kita bahas dulu untuk materi ini. Menurut Myrick, tahun 2011 menjelaskan bahwa setidaknya terdapat 4 pendekatan konselor dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling, yaitu pendekatan krisis, kemudian ada pendekatan remedial, ada pendekatan pencegahan, dan juga pendekatan perkembangan. Konselor dengan pendekatan krisis itu akan bekerja ketika ditemukan siswa yang memerlukan bantuan secara insidental guna mengatasi masalahnya yang mendesak saat itu. Konselor dengan pendekatan remedial selalu berusaha memberikan layanan bimbingan dan konseling dalam rangka untuk membantu peserta didik. Kemudian bagi konselor yang memfokuskan pada pendekatan pencegahan akan cenderung lebih banyak mengalokasikan waktu mereka untuk layanan dasar. Kemudian dalam memberikan layanan bimbingan, pendekatan perkembangan, ini yang mendorong konselor untuk memfokuskan kepada kebutuhan siswa agar mampu tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi dan keunikan dirinya. Konselor dengan pendekatan perkembangan akan memperhatikan pendekatan-pendekatan krisis, remedial, dan pencegahan secara proporsional, mengingat ketiga pendekatan tersebut relevan dengan kebutuhan siswa untuk berkembang secara optimal. Nah, tadi pertanyaannya itu adalah mengenai 4 pendekatan konselor, yaitu ada pendekatan krisis, pendekatan remedial, pendekatan pencegahan, dan pendekatan perkembangan. Kita kembali masuk ke soalnya. Yang ditanyakan ini adalah kecuali. Tadi yang tidak ada di pembahasan kita adalah yang C, yaitu pendekatan teoritis. Mari kita lanjutkan kembali untuk membahas soal yang nomor 2. Bu Esti sebagai guru bimbingan dan konseling ingin memberikan layanan dasar kepada peserta didik dengan cara pemberian secara langsung. Maka strategi yang bisa Bu Esti lakukan adalah dengan A. Leaflet, B. Bimbingan kelompok, C. Papan bimbingan, D. Pengembangan media bimbingan dan konseling. Di sini kuncinya adalah pemberiannya secara langsung. Nah, sebelum kita jawab, mari kita bahas dahulu ya. Jadi tabel pemetaan layanan, cara pemberian layanan dan strategi, tadi yang ditanyakan itu adalah layanan dasar, kemudian cara pemberiannya secara langsung, maka strateginya yang bisa diberikan itu adalah bimbingan klasikal, bimbingan kelas besar, kemudian bimbingan kelompok. Kalau melalui media itu bisa pengembangan media bimbingan dan konseling, papan bimbingan, kotak masalah, leaflet. Nah, kita kembali ke soalnya. Di sini adalah yang ditanyakan yaitu pemberian secara langsung. Maka yang bisa dilakukan oleh Bu Esti adalah dengan memberikan bimbingan kelompok. Untuk yang leaflet, kemudian papan bimbingan dan pengembangan media bimbingan dan konseling, ini adalah maksudnya pemberian secara tidak langsung.
Nah, kita lanjutkan kembali ke soal nomor 3. Program bimbingan dan konseling memiliki nilai strategis bagi pemangku kepentingan atau stakeholder, kecuali A. Kepala sekolah, B. Orang tua, C. Siswa, D. Tenaga kependidikan. Nah, mari kita bahas dulu. Jadi yang masuk dalam pemangku kepentingan atau stakeholder itu adalah kepala sekolah, kemudian wali kelas, guru bidang studi, administrator atau tenaga pendidikan, dan orang tua atau wali peserta didik. Jadi program bimbingan dan konseling kemudian memiliki nilai strategis. Jadi yang pertama itu kita bahas itu adalah stakeholder untuk memahami bidang konseling, yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah itu dalam memahami kontribusi layanan bimbingan dan konseling bagi siswa di sekolah. Siswa dan upaya-upaya peningkatan prestasi baik bidang akademik maupun non-akademik, serta kontribusi layanan bimbingan dan konseling dalam rangka mencapai visi dan misi sekolah. Kalau wali kelas itu dapat memahami kebutuhan siswa yang akan dibantu pemenuhannya oleh konselor sehingga para wali kelas memiliki pengharapan atau expectation yang realistis terhadap konselor dan layanan bimbingan konseling yang diberikannya dalam kepentingannya untuk meningkatkan kinerja belajar siswa dan upaya penyesuaian diri. Kalau guru bidang studi itu memahami arah kontribusi layanan bimbingan dan konseling dalam mendukung terciptanya suasana pembelajaran di kelas maupun di luar kelas yang kondusif. Kalau tenaga kependidikan itu memahami tugas pokok dan fungsi konselor di sekolah beserta kontribusinya dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Kalau orang tua atau wali peserta didik memahami arah bantuan konselor yang diberikan kepada peserta didik sehingga mereka mampu belajar secara optimal. Jadi di sini mangku kepentingan itu adalah kepala sekolah, wali kelas, guru bidang studi, administrator atau tenaga pendidikan, dan orang tua, wali peserta didik. Nah, kita kembali ke soalnya ya. Jadi program di sini bimbingan dan konseling memiliki nilai strategis bagi pemangku kepentingan tertentu, kecuali yang tidak ada dalam pembahasan kita adalah yang C, yaitu siswa. Nah, kita kembali ke soal nomor 4. 1 tujuan, 2 masalah, 3 metode, 4 media. Yang termasuk komponen inti dalam RPL layanan dasar yaitu A. 1, 2, 3, B. 1, 3, 4, C. 2, 3, 4, D. Semua benar. Nah, mari kita bahas dahulu ya. Jadi bahwa komponen pada RPL bimbingan klasikal, kelas besar atau lintas kelas dan juga bimbingan kelompok dapat dikategorikan ke dalam dua hal, yakni komponen inti dan komponen penunjang. Mengikuti lingkup perencanaan kurikulum, maka komponen inti dalam RPL layanan dasar meliputi yaitu tujuan, kemudian materi, kemudian metode atau teknik, metode atau alat, dan evaluasi. Maka di sini yang tidak ada itu adalah yang nomor 2 ya. Ini yang tidak ada yaitu masalah. Jadi jawabannya itu selain yang ada nomor 2. Yang A ini sudah jelas salah, ada nomor 2-nya. Yang C juga salah, ada nomor 2-nya. Ini juga jelas salah karena semua benar. Maka jawaban yang benar adalah yang B, yaitu 1, 3, dan 4. Nah, kita lanjutkan kembali soal yang terakhir. Dalam merancang tujuan pada layanan bimbingan klasikal atau bimbingan kelas besar atau bimbingan kelompok dengan menggunakan format taksonomi, terdapat 3 komponen yang diperlukan, yaitu A. Subjek, kata kerja, kesimpulan, B. Subjek, kata kerja, kata pengantar, C. Subjek, kata kerja, kata benda, D. Subjek, kata pengantar, kesimpulan. Nah, mari kita bahas dahulu. Jadi dalam merumuskan tujuan dalam format taksonomi itu terdapat 3 komponen yang diperlukan, yaitu subjek, kata kerja, dan kata benda. Berarti jawabannya yang C ya. Subjek adalah individu yang menjadi sasaran dalam kegiatan layanan. Dalam hal ini adalah siswa. Kata kerja itu adalah mendeskripsikan proses kognitif atau afektif atau psikomotor atau keterampilan yang diharapkan terjadi pada siswa sebagai sasaran kegiatan layanan.
Kalau kata benda itu digunakan untuk memaparkan objek atau informasi yang hendak dipelajari siswa dalam kegiatan layanan dasar. Nah, untuk mengingat sedikit tentang taksonomi Bloom, teman-teman perlu ingat ya, ada C1 pengetahuan, C2 pemahaman, C3 aplikasi, C4 analisis, C5 evaluasi, C6 kreasi. Ini adalah taksonomi Bloom yang teman-teman bisa pelajari dalam pembuatan RPS sangat diperlukan, karena apabila teman-teman lulus dalam prioritas PPG dan bisa mengikuti PPG, maka kita akan dimatangkan sekali dalam pembuatan RPL. Dan ini akan teman-teman gunakan untuk membuat RPL. Berikut beberapa soal yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih sudah mengikuti channel ini, dan juga mohon maaf pada teman-teman yang request dan belum bisa saya penuhi satu persatu. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.